Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Stibio dari kelas 11 TKR 1 absen 30 dari SMK Bunda Satria Wangun. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai suspensi mata pelajaran PSP TKR. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas kendaraan serta memperbaiki kemampuan cakram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid axle suspension, dan tipe bebas atau independent suspension. Suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut, yaitu selama berjalan kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oscilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi permukaan dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda, menopang bodi pada axle, dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Dua komponen utama suspensi. Suspensi memiliki komponen utama, yaitu sistem kompensi terdiri dari komponen berikut ini. Dan komponen ini bekas-bekas dan shock absorber digunakan pada semua sistem suspensi, sedangkan komponen lainnya digunakan pada model tertentu saja. Komponennya ada bekas, shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, stirrup bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, bumper. Pada bekas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Bekas coil spring dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Dua bekas daun live spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Bekas batang torsi torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap butiran. Dan shock absorber. Apabila suspensi hanya terdapat bekas, kendaraan akan cenderung beroskilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu shock absorber dipasang untuk meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan cengkraman ban terhadap jalan. Cara kerja di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber ini gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice lubang kecil pada waktu piston bergerak. Dan tipe shock absorber itu satu, menurut cara kerjanya, shock absorber kerja tunggal single action. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Sebaliknya pada saat kompresi tidak terjadi efek meredam. Shock absorber kerja ganda multi artian, baik saat ekspansi maupun kompresi. Absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Penggolongan menurut konstruksi yaitu shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber silinder dalam dan reservoir chamber silinder luar. Shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Dan penggolongan menurut medium kerjanya, shock absorber Bertes gas. Di dalamnya hanya terdapat minyak shock absorber sebagai medium kerja. Shock absorber Bertes gas ini adalah absorber hidrolik yang diisi dengan gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperatur rendah 10-15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm persegi. Dan ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Bulu masam ball joint. Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk pada
Gemuk untuk melumasi bagian yang bergesekan pada setiap interval teruntuk gemuk harus diganti dengan tipe Molybdenum disulfide lithium base. Stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban. Cara kerjanya, bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari butiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, bekas roda bagian luar outer spring tertekan dan bekas roda bagian dalam inner mengembang. Akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menekan terhadap buntiran. Tahanan terhadap buntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Strut bar seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Sini gambarnya. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang diikatkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lateral control hood. Lateral control hood dipasang antara axle dan bodi kendaraan, tujuannya untuk menahan axle pada posisi terhadap beban dari samping. Bumper pada saat kendaraan melaju melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, bekas mengerut dan mengembang secara berlebihan, kendaraan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber dan lainnya pada waktu bekas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Kemudian tipe dan karakteristik suspension. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu suspension tipe rigid, suspension model bebas. Suspension tipe rigid. Pada suspension tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Suspension model bebas. Pada suspensi model bebas, independent suspension masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas independen. Kemudian suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Axle dihubungkan ke bodi dan frame melalui bekas daun atau bekas koil. Suspension rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus, truk, dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Suspension model bebas. Pada suspension model bebas, independent suspension, roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada axle tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan oleh roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu untuk mencegah roda bergoyang. Lagi tipe McPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda mobil depan ukuran kecil dan medium. Konstruksinya ujung lower arm dipasang pada suspensi member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, pada bodi melalui bushing karet. Bekas coil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditambahkan dalam rakitan strut sebagai bagian dari suspension linkage. Shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atas dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan piring. Bagian bawah struk diikat dengan baut pada steering knuckle. McPherson struk dengan lower arm berbentuk L.
Konstruksinya ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya ada lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan atau belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan bekas coil. Tipenya model ini bebas ini banyak digunakan pada roda dengan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksinya roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspension upper dan lower arm. Shock absorber dan bekas coil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas. Knuckle dan frame, salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas coil. Untuk konstruksi seperti pada gambar di bawah ini, batang torsion bar dipasang pada upper arm, lower menghubungkan pada suspensi member untuk melalui bushing karet. Upper arm dihubungkan ke poros upper arm dan bushing karet. Torque arm diikatkan pada upper arm belakang dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan di tempatnya. Dan tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda truk, bus, dan lain-lainnya. Gambar bawah ini menunjukkan suspensi depan truk dengan penggerak 4 roda. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlipat dari penumpang dan barang. Kendaraan ini menimbulkan kerusakan apabila melakukan kesalahan pegasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras apabila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, maka bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikianlah pula keadaannya dengan shock absorber. Tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang keadaan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut Willys axle, yaitu satu unit yang terdiri dari differential axle, shaft, dan wheel hub. Untuk konstruksinya, pada umumnya ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket bekas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang bekas diikatkan ke bracket bekas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan shackle seperti pada gambar di bawah. Pada saat gambar berdefleksi dikarenakan perubahan beban, bekas menjadi panjang dan shackle dapat mengimbangi perubahan tersebut. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata bekas dapat bergerak maju mundur ketika bekas daun melengkung, bagian tengah bekas dihubungkan pada axle housing dengan baut U. Bekas daun sistem ini terdapat di Corolla Wagon EE97, di mana diikatkan pada bagian tengah rear axle. Kemudian tipe four-link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan pengendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas coil. Dia ada tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekakuan rigidity dengan memperhatikan beban dari samping, memperkecil perubahan alignment toe-in, toe-thread chamber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat, karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Tipe double wishbone. Ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang wheel drive. Konstruksi masing-masing roda didukung oleh 3 suspension arm, 1 upper dan 2 lower suspension arm yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan dan sebuah struktur yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. Salah satu ujung upper suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung yang lainnya pada axle carrier melalui ball joint. Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujungnya lainnya pada arm nomor 1 dan nomor 2 dipasang pada axle carrier melalui ball joint dan bushing. Dan tipe strut dual link. Suspensi
Tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraannya mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Tipe trailing arm dan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Konstruksinya bagian belakang suspensi arm dihubungkan dengan jalan dilas pada axle beam. Di samping itu stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan menurut arahnya ke komponen yang bersangkutan. Ya, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri video pada kali ini, marilah kita lihat terlebih dahulu. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Setia jaya. TKRO disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya. Bunda Setia luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.